Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen Indonesia Hebat, di mana video-videonya akan bercerita tentang berita-berita atau informasi yang bikin bangga kamu, orang Indonesia. Berita membanggakan kembali terdengar. Kali ini datang dari orang-orang yang sering bikin drooling para wanita. Pria-pria berseragam dan kekar yang sigap membantu kita di keadaan genting. Yap, pemadam kebakaran alias damkar atau firefighter. Berita apa ya? Tim damkar Provinsi DKI diberitakan meraih prestasi pada kompetisi internasional Singapore Global Firefighting and Paramedics Challenge. Apaan tuh Singapore Global Firefighting and Paramedics Challenge? Well, Singapore Global Firefighting and Paramedics Challenge atau disingkat SGFPC. Aduh, disingkat aja panjang ya. Oke, singkatannya SGFPC. Ini diselenggarakan oleh Singapore Civil Defense Force atau SCDF. Jadi itu sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh badan atau angkatan pertahanan sipil dari Singapura. SGFPC ini adalah ajang kompetisi internasional bagi para petugas pemadam kebakaran, penyelamat, dan para medis yang tujuannya untuk menguji kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Nah, tahun 2023 ini, SGFPC diikuti oleh 14 negara. Apa aja? Pastinya Singapura dong. Lalu ada Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Australia, Luxembourg, Macau, India, Inggris, dan Hong Kong. Jadi nggak cuma negara-negara Southeast Asia, tapi juga ada beberapa negara di luar Southeast Asia. Jadi makanya disebut internasional ya, bukan regional atau bukan cuma Asian aja tempatnya. Nah, kompetisi ini berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 November tahun 2023 dan diselenggarakan di Singapore Expo Hall 3. Untuk kompetisi ini, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, disingkat Gulkarmat, baru tahu kan? Saya juga disingkatannya adalah Gulkarmat, tingkat provinsi yang mewakili Indonesia, itu sebenarnya mereka sudah berlatih secara intensif, tapi hanya selama 2 minggu doang. Sebelum kita bahas prestasi-prestasinya, mari kita lihat sebenarnya kompetisi ini, SGFPC ini, punya kategori apa aja sih? Menurut website resmi dari Singapore Civil Defense Force, kompetisi SGFPC ini terbagi jadi 3 challenge. Yang pertama adalah Global Challenge, di mana di sini dia dikompetisikan secara global, yaitu bagi negara-negara 14 negara itu kemungkinan besar mereka ikut Global Challenge. Lalu kemudian yang kedua ada Public Challenge. Ini challenge untuk penanganan masalah-masalah di publik, kayak di sekolah, di kantor, atau di pasar. Yang jelas, apakah damkar dari negara lain dapat mengikuti challenge ini. Yang ketiga adalah Special Singapore Challenge. Kalau ini pastinya dikhususkan untuk damkar dari Singapura aja. Nah, untuk Global Challenge sendiri ada 3 kategori. Yang pertama adalah privat individual. Ini adalah balapan yang bertempo cepat dan memicu adrenalin. Race ini memiliki 8 level menuju kekuatan, kelincahan, kemampuan,
dan yang terpenting ketahanan mental dari seorang personal damkar. Kayaknya seru ya. Ada videonya nih, kita akan nonton dikit nih kira-kira Braveheart ini seperti apa. Oke. Seru banget ya kayaknya. Oke, yang kategori kedua adalah Braveheart, tapi untuk tim. Challenge ini mirip seperti yang individual, tapi juga memasukkan komponen medical di dalam. Satu tim terdiri dari 12 orang, di mana tim ini akan menyelesaikan berbagai macam tugas secepat-cepatnya, tapi juga dengan memastikan keselamatan, baik itu keselamatan tim maupun keselamatan korban. Di dalam Braveheart tim ini, pastinya kerjasama dan koordinasi merupakan hal yang sangat-sangat diperlukan. Nah, kategori ketiga adalah repeat off. Ini adalah kategori juga untuk tim. Dengan skenario sebuah kecelakaan lalu lintas, tim akan dijuri atau dinilai secara offsite tentang komando dan kontrol. Selain itu, juga akan dinilai tentang kendaraan, stabilitas, teknik penyelamatan dari kendaraan, dan juga provision intervensi medikal. Tim tercepat yang berhasil menyelesaikan challenge dengan tanpa melanggar aturan-aturan keselamatan adalah menang. Banget ya. Wah, aku bisa bayangin lombanya pasti keren banget ya. Nah, jadi apa aja prestasi Indonesia di kompetisi ini? Yang pertama, Fadila Bunyamin meraih juara pertama kategori Braveheart Challenge. Gak cuma Fadil, tapi juga Budi Paryono dan Andi Putra Erlambang itu masing-masing meraih juara 4 untuk kategori yang sama. Selain itu, Budi Paryono menjadi Best Resource Application, sementara Andi Putra Erlambang dinobatkan sebagai Best Safety Application, dan sementara Fadila
Dia juga dinobatkan sebagai Best Planning Team. Sekali lagi selamat buat tim Dinas Gulkarmat Provinsi DKI untuk prestasinya. Kita turut bangga. Tapi ngomong-ngomong soal damkar, kalian pernah nggak sih manggil petugas damkar? Atau jangan-jangan kalian bahkan nggak tahu ya cara manggilnya. Nah, untuk manggil petugas damkar atau untuk melaporkan masalah darurat lainnya, di Indonesia nomornya adalah 112. Ingat 112. Kalau di Amerika biasanya 911. Tapi kalau Indonesia 112. Oke. Nah, biasanya petugas damkar ini atau kalau di DKI dinasnya namanya Dinas Gulkarmat ya, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Tugas damkar atau Gulkarmat ini sebenarnya dipanggilnya nggak cuma masalah kebakaran. Uh, aku pribadi nggak pernah sih manggil damkar. Cuman orang di keluarga pernah. Karena waktu itu kalau nggak salah uh, kompor kompor di rumah itu meleduk gitu sampai apinya sampai gede dan sampai kena langit-langit. Jadi terus telepon petugas damkar, tapi sebelum mereka datang udah bisa ditanggulangi. Kayak gitu. Tapi sebenarnya tugas damkar ini nggak cuma masalah kebakaran. Masyarakat Indonesia banyak sekali memanggil damkar untuk hal-hal penyelamatan yang macam-macam deh. Dan kadang kita ngomong nggak penting, tapi penting juga. Nah, aku udah coba cari ada kasus unik yang sempat ditangani oleh damkar. Apa aja? Nah, yang pertama adalah mengevakuasi atau memindahkan sarang tawon Vespa. Tawon itu hidup di mana aja dan bersarang semau gue sebenarnya, ya enggak sih? Tiba-tiba aja ada di pohon atau bahkan ada di rumah gitu. Padahal tawon itu bisa jadi ancaman buat kita manusia. Karena kalau nyerang menyebabkan tumbuh. Contohnya cuma satu sih nggak apa-apa, tapi begitu ada sarang tawon, ini sebanyak tawon di sana. Dan kalau kita ganggu, kita bisa diserbu sama tawon-tawon itu ya, jumlahnya bisa ratusan banget. Apalagi kalau ternyata tawon itu tawon-tawon yang berbahaya. Salah satu tawon yang berbahaya adalah tawon Vespa. Seperti yang terjadi di sebuah kampung di Tangerang Selatan pada tahun 2020 lalu. Sebuah sarang tawon jenis Vespa itu dievakuasi dari atap rumahnya warga. Sebelumnya, warga tersebut disengat oleh tawon. Oleh tawon Vespa ini hingga bengkak. Terus kemudian dia ngecek ternyata di atapnya ada sarang tawon. Akhirnya dia telepon ke 112 dan kemudian ditangani oleh tim Cablu Dinas Gulkarmat untuk Kota Tangerang. Kasus unik kedua adalah evakuasi biawak dan ular sanca. Tadi sarang tawon, sekarang lebih serem lagi ular sanca. Ular sanca itu yang gede banget. Damkar dari Jakarta Utara itu mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter dan biawak yang bersarang di sebuah rumah warga. Lucunya, kedua hewan itu tinggal hidup rukun di atap rumah warga yang bernama Torong. Jadi mereka hidup berdampingan, bersaling berkomunikasi. Akhirnya si pemilik rumah ini, si Toro ini melihat seekor ular sanca di sela-sela tembok rumah. Jadi mungkin tembok rumah ini agak retak gitu dan dia melihat, ada ular. Nah, karena ular yang ukurannya gede, maka dia nelpon petugas damkar dan akhirnya mereka
datang untuk mengevakuasi si ular tadi. Ternyata setelah petugasnya datang dalam evakuasi itu, petugas malah menemukan nggak cuma si ular, tapi juga ada biawak juga hidup bersamaan dengan si ular. Biawaknya sendiri panjangnya 1 meter, teman-teman. Jadi bukan biawak kecil, tapi cukup gede biawaknya. Proses evakuasi biawak dan ular sanca ini membutuhkan waktu 3 jam. Dan juga cukup dramatis, karena petugas harus sampai membobol tembok rumah. Mantap, paling nggak berhasil dievakuasi ya. Oke. Kasus ketiga adalah menyelamatkan kuda yang jatuh di dalam got. Kok bisa? Jadi, ternyata petugas pemadam kebakaran memang sering untuk dipanggil ketika ada hewan-hewan yang berkeliaran di lingkungan yang tidak seharusnya gitu ya. Misalnya tergantung sih, kalau misalnya kayak di dekat-dekat kan kemungkinan sering dipanggil untuk ada macan mungkin atau orang utan. Selain itu mereka juga terkadang biasanya dipanggil juga ketika ada hewan yang celaka. Seperti kasus yang seperti ini terjadi di Jakarta Selatan. Jadi intinya ada kuda masuk got, sehingga untuk mengambil atau mengangkat kuda itu, karena namanya kuda ya gede banget, mereka perlu alat pengait dan 8 orang untuk mengevakuasinya dia, gitu, untuk menyelamatkan si kuda. Ternyata selidik punya selidik, kuda itu terperosok ke dalam got karena si pemiliknya itu dia naruh makanan di dekat got. Yang keempat dan yang terakhir adalah mengeluarkan kepala anak yang terjepit di kaleng biskuit. Ini terjadi di April 2023, di mana Gulkarmat Jakarta Pusat itu menerima panggilan untuk kasus mengeluarkan kepala dari kaleng biskuit. Jadi ceritanya anak ini masih usia 2 tahun, terus dia mainan dengan kaleng biskuit itu, terus kepalanya dimasukin ke dalam kaleng, ternyata mau dikeluarin nggak bisa. Dan dan orang tuanya panik dan coba ngeluarin, ternyata nggak bisa, akhirnya manggil si Gulkarmat ini. 3 petugas datang ke rumah tersebut, kemudian mereka berhasil mengeluarkan kepala si anak dari kaleng biskuit dengan selamat dan tanpa luka. Kira-kira butuh waktunya nggak begitu lama sih, sekitar 30 menit. Itu adalah kasus-kasus unik yang pernah ditangani oleh Damkar. Kayaknya masih banyak kasus-kasus lainnya sih kayaknya. Nah, tapi tahu nggak sih kasus yang paling sering ditangani oleh Damkar atau Dinas Gulkarmat apa? Bisa tebak? Evakuasi ular. Iya, kalau nggak salah petugas di daerah Jakarta Selatan, kalau nggak salah itu setahun bisa sekitar 20 ular, mengevakuasi 20 ular. Tapi bukan itu, nggak cuma itu sih belum paling banyak. Yang paling banyak adalah minta petugas damkar untuk melepas cincin. Jadi cincin di jari mau dilepas nyata nggak bisa, akhirnya telepon petugas damkar untuk melepas cincin. Itu adalah tentang prestasi damkar dan sedikit informasi kasus-kasus unik yang pernah ditangani damkar di Indonesia. Lagi diingatkan bahwa nomor panggilan untuk damkar atau emergency call lainnya di Indonesia adalah 112. Kalian pernah memanggil damkar untuk kasus yang seperti apa? Silakan komen di bawah. Silakan juga untuk komen berita atau informasi apa yang ingin kita bahas di Indonesia Hebat. Karena kalau bukan kita yang bangga Indonesia, siapa lagi?